to Mindio, Minding in the Radio. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Assalamualaikum Mindis, balik lagi bareng gua Pia dan juga Danar di Mindio, Minding in the Radio. Gimana nih kabarnya? Nggak ngerasa ya udah pertengahan bulan Ramadan aja. Puasa masih aman kan? Aman. Apa ada yang udah mulai ada godaan-godaan ngemil di siang bolong? Aduh, ada yang mokel gak nih? Nah, jadi seperti biasa kita bakal nemenin ngabuburit Mindis selama mungkin 30 menit ke depan ya, dengan obrolan-obrolan yang seru. Dari tamu bintang tamu yang udah disiapin sama tim jurnalistik Man 18. Jadi jangan lupa untuk follow dan share sosial media seputar info-info terupdate lainnya ya. Mindio sekarang udah bisa didengerin di Spotify loh. Cek aja di channel Mindio Jurnalistik Man 18. Buat kalian yang lagi nungguin buka puasa atau Ngelakuin kegiatan sehari-hari juga. Gitu, dan Iya. video bisa nih jadi pilihan yang pas banget. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode baru ya. Oh iya, ngomong-ngomong, bantu bintang tamu kita hari ini siapa ya, Pi? Siapa ya? Kayaknya gue sama Mindis juga lagi pengen tahu banget nih. Siapa bintang tamu spesial kita kali ini? Ayo kita ulik satu-satu. Jadi jangan kemana-mana dan tetap di Mindio Minding in the Radio.
Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Oke guys, masih bersama kita di Mindio Minding in the Radio. Nah, makin penasaran kan siapa bintang tamu kita kali ini? Yo jelas Pi, jadi tanpa panjang lebar dan langsung saja kita sambut dia. Halo. Halo, kasih tepuk tangan dulu dong guys. Nah, boleh dong Kak perkenalkan diri dulu. Sebelum kita lanjut nih, kenalan dulu biar akrab. Yoi. Namanya siapa, dari namanya. kelas berapa, dan sekolah. Golongan darahnya apa? Jauh amat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Laziza, aku dari kelas 11 Sosum. Aku di sini perwakilan dari ekskul tari. Wih, keren banget guys. Nah, kan tadi udah kenalan singkatnya nih. Jadi kita ucapin selamat dulu nih. Selamat datang dan makasih Kak Kapia. Vivi. Maaf ya suka kebalik saya. Oh iya, panggil Iya, aja Kak. Vivi ya. Iya panggil Kak Vivi aja ya. Kita sekelas ya, Pi? Iya. Oh iya, kenalan dulu deh. Lu siapa ya? Oh iya, selamat datang di acara Mindio kita. Nah, di sini kita mau mengulik soal ekskul tari nih. Boleh. Soalnya timnya milihnya ekskul tari, jadi ya masa yang nguliknya ekskul robotik. Nah, Mindis yang lagi dengerin juga nih, mau tahu kan? Jadi kita langsung masuk aja. Ya, oke. Buat pemanasan nih Kak, pemanasan dulu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih visi misi atau pencapaian yang pengen diraih gitu dari ekskul tari ini? Nah, Bisa dong. dari pandangan lu deh Kak, apa yang lu tahu masanya selama di ekskul tari nih? Pasti ada dong. Kalau boleh tahu nih, apa ya? Kok diem nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Yang lu tahu aja, yang lu inget. Setahu. Iya. Kalau setahu aku sih untuk meningkatkan keaktifan ekskul tari ya, apalagi kita tuh harus mengenalkan budaya tari ke semua orang gitu. Apalagi tari sama dan tari tradisional yang tentu ada yang kita tahu ada yang enggak gitu. Wih, keren banget guys. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau tanggapan kakak sendiri soal ekskul tari nih, menurut kakak, apakah ekskul tari ini udah berkembang sesuai target atau belum nih? Menurut aku sih udah. Keren. Alhamdulillah. Kasih tahu, jelasin bang, jelasin. Udahnya itu kita tuh udah mulai aktif ikut lomba-lomba. Ya, alhamdulillah udah dapet 3 piala. Wih, keren guys. Piala apa aja nih? Spill dong prestasinya, bagi-bagi ke kita. Yang pertama itu ada dari angkatan atas. Itu mereka alhamdulillah dapet juara 3. Dan terus juga ada dari angkatan aku sama angkatan yang atasnya lagi. Itu kita kayak gabung gitu. Kita alhamdulillah dapet juara 3 lagi. Dan yang baru banget kemarin ini, itu alhamdulillah kita dapet harapan 2. Ya, alhamdulillah banget ini udah. Alhamdulillah banget malah. Keren banget buat kakak Vivi dan semua ekskul tari anggotanya ya. Gak apa-apa kan, udah berusaha kan, yang penting ya semaksimal mungkin. Keren loh itu bisa masuk harapan 2. Alhamdulillah. Gak masuk ekskul jurnal ya.
di eskul tari ini tuh kekompakan tuh pasti udah jadi hal yang paling penting ya. Iya, Soalnya dalam tari kan gak cuman gerakan yang harus selaras, harus kompak gitu. Iya, orang tiap sore saya dengar suara keprok-keprok kok. Lanjut ya. Ayo Ya, dong, jawab. Gimana tuh? Untuk cara kekompakannya sih kita ya latihan terus menerus. Terus juga kita harus latihan di rumah. Gak harus latihan bareng sama teman-temannya, juga harus sendiri. Terus juga harus kita tuh latihan di depan kaca gitu loh, biar kayak oh ini tingginya tuh segini, gerakannya tuh segini gitu loh. Oh, jadi ada penyesuaiannya sendiri. Iya. Keren. Berarti selain berlatih di sekolah, berlatih di rumah juga. Iya, betul. Keren itu berarti segitu niatnya, berarti ih keren. Apa sih aku ngomong apa sih? Maaf guys, lagi puasa. Nah, ngomong-ngomong soal kekompakan nih. Kalau kalian tuh koordinasinya tuh gimana sih maksudnya kan biar dapet klop gitu, biar enak gitu kan, karena tari kan butuh keselarasan juga tuh. Tegasan aja sih, dan juga kesadaran diri masing-masing. Kalau misalnya ada yang salah, ya kita harus sadar diri. Kayak misalnya tangannya kurang tinggi, tangannya kurang kompak sama teman-teman yang sampingnya. Jadi kita tuh harus kayak, oh aku nih kurang tinggi nih sama teman aku yang samping, jadi harus sama gitu loh. Misalnya ada yang lupa-lupa juga harus harus kayak ingat-ingat cara naiknya di mana, turunnya di mana gitu loh. Gitu guys, berarti ada tanggung jawab dan sadar diri juga. Berarti kalau kayak gitu ada kesamaan, misalnya setiap barisan nih tingginya segini-segini, kira-kira segini Iya. biar serasi ya. Iya, betul. Keren. Gitu. Oke guys. Oke, gue mau nanya lagi nih. Boleh. Nah, di eskul tari tuh pembinanya tuh siapa sih? Terus anggotanya itu ada berapa orang? Kalau struktur BPH-nya itu siapa aja? Yang lu Biar- tahu iya, deh, biar pasti kita tahu tahu. dong anggota tari. Kalau dari pembinanya kita alhamdulillah ada Bu Debi yang suka ngajarin kita tari tradisional. Bu Debi. Iya, terus kalau misalnya ada anggota berapa? Ada 36. 36 itu udah kelas 10 sama kelas 11-nya. Alhamdulillah itu udah lumayan loh. Alhamdulillah, dibanding jurnal sih, iya sih. Udah termasuk banyak sih. Udah termasuk banyak. Terus, apalagi nih? Lanjut dong, masa diem? Apa ya? Tadi apa lagi? BPH-nya itu ada BPH siapa aja? struktur. Biasanya itu ada, kalau ketuanya sih ada Husnul. Nur. Itu dari Saintek. Nah, kalau nggak hafal kelasnya nggak apa-apa. Soalnya kelasnya susah mengingat nih. Coba kalau Ada ketuanya itu ada Husnul, kalau wakilnya ada Namira, bendaharanya ada Talita sama Farah Apau. Dipanggil Apau. Terus sekretarisnya itu ada Mia sama Dila. Nah, selebihnya ada banyak banget dan aku susah ngapal. Oh, nggak apa-apa deh kalau itu emang kalau banyak anggota gitu guys susah dihafal. Kita di jurnal udah ini lagi, lihat dia lagi, lihat dia lagi, lihat Zen lagi, nggak apa-apa. Kita juga gitu tahu, ngeliat dia lagi, lihat lagi. Iya. Karena dari kelas 11-nya cuma 15 orang. Oh, dari kelas 10 Jadi- berapa orang? Kelas 10-nya itu udah 21, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti banyak juga Iya. peminatnya. Ih, keren Kelas 10-nya banget. alhamdulillah tuh banyak banget. Nah, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Kalau dari masuk ke eskul tari, itu emang harus udah ada pengalamannya dulu atau emang aku misalnya udah niat belajar nih, pengen masuk aja tapi nggak ada pengalaman tuh bisa nggak sih? Bisa aja. Tapi susah nggak sih jadinya kan? Dibandingin sama kakak TV ini yang udah jago. Enggak dong, aku awal-awal juga bukan anak saman. Aku masuk sini belum jadi anak saman. Oh, baru masuk. Jadi ya sesuai kemauan sendiri aja. Kalau misalnya emang dia mau belajar, boleh. Oh, gitu guys. Yang penting kemauan untuk belajar. Iya, betul. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita break sebentar dulu nih buat Ya. yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Mindio. Minding in the radio. Duh, lapar banget nih. Tidak malas banget gue buat gerak. Laper ya? Gua ada nih sosis Kenzi. Mau nggak? Widih, kedengarannya enak tuh. Boleh deh. Nih, untung gua udah nyetok nih sosis. Wah, gila sih. Ini sosis enak banget. Lumayan ngenyangin juga ya. Nggak nyangka gue ada sosis enak ini. Hehe, iya dong. Sosis Kenzi gitu loh. Udah enak, ngenyangin, harganya juga ramah di kantong. Bukan itu aja, sosis ini juga banyak variannya. Ada rasa original, keju, mini, pedas, bahkan ada rasa gokujang.
Oh gitu. Kira-kira apa lagi nih kelebihan dari sosis Kenzi ini? Selain yang udah gue sebutin, kelebihan dari sosis ini tuh kaya akan protein, tetapi tetap rendah kalori. Sosis ini juga praktis banget, bisa untuk nemenin lu saat lagi di perjalanan. Bahkan sosis ini juga bisa buat toppingan buat berbagai masakan, biar rasanya makin enak. Wih, keren banget ini sosis. Yakin deh mulai kali ini gue bakal terus beli sosis ini. Nah guys, udah pada dengar kan kelebihan dari sosis Kenzi ini? Sekarang waktunya kalian untuk membuktikannya sendiri. Sosis Kenzi, sosis siap makan yang praktis dan ngenyangin. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Halo Mindis, masih bareng gue Pia dan juga Danar di Mindio. Minding in the Radio. Nah guys, pasti udah pada penasaran kan untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita langsung tanya-tanyain Kak Vivi lagi. Boleh. Gimana Pi? Lo mau nanya nggak? Mau dong, gue mau nanya nih Vi. Kita Di eskul tari ini tuh fokusnya tuh cuma di tari saman aja atau ada tari tradisional dari daerah lain juga atau mungkin ada tari modernnya juga? Kalau tari modern kita sih belum pernah ya. Terus kalau tradisional kita baru beberapa kali ikut latihannya, terus udah nggak lanjut lagi. Dan jadinya kita fokus ke tari saman aja. Oh, kalau tari-tari selain tari saman tuh tari apa aja? Ada lenggang Bekasi, Yang Bekasi. ya tari tradisional. Oh, udah bisa berarti. Udah setengah aja sih. Nah, terus tari apa lagi Kak? Baru itu aja. Kita Oh. baru diajarinnya itu dong. Diajarin itu aja. Berarti fokusnya ke arah saman ya? Iya, betul. Oh, ya. Kalau misalnya latihan nih, kalian tuh kira-kira latihan tuh berapa kali sih seminggu? 2 kali. 2 kali hari apa Dari aja? Hari Selasa sama hari Kamis. Oh, jadi yang mau ikut eskul tari nih bisa nih yang jamnya kosong hari Selasa sama hari Kamis. Boleh banget. Boleh Gas, tuh. join. Nah kalau buat lomba itu biasanya ada jadwal latihan tambahan gak sih buat persiapan sebelum hari H lomba gitu? Gimana tuh biasanya? Ada pastinya. Nah, tuh kalau misalnya nih lombanya misalnya hari ini. Nah, kalian persiapannya tuh minimal maksimal kapan? Udah harus 2 bulan sebulan sih. Wih, Lama juga. lama juga berarti Karena, ya. iya. Sih. Kan harus kompak. Iya, harus kompak. Tari itu kodenya kompak berarti ya. Betul. Iya, kompak guys. Gue mau nanya lagi nih. Jadi setiap tahun ajaran baru kan pasti ada aja nih murid-murid baru yang kepo sama eskul tari ini. Nah, mereka yang baru gabung dari ini tuh harus ada dasar-dasarnya tarian dulu nggak sih? Atau langsung ke Korea yang lebih kompleks gitu? Kalem Pi, udah Pi. Dasar-dasarnya dulu aja. Habis dari dasar-dasar itu kita langsung nyari kekompakannya dari merekanya gitu loh. Kompakin gerakan dulu. Iya, betul. Betul tuh. Nah, buat sobat-sobat Mindis nih yang belum masuk ke Mandalas dan pengen daftar di Mandalas, apalagi masuk ke eskul tari kita yang hebat ini. Hebat banget. Bisa hubungi Kak Vivi atau Kak Husnul. Ketuanya ya, guys. Iya guys, hubungi ya guys kalau misalnya pengen masuk. Betul. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, anggota tari itu sewa orang buat nge-training anggota atau emang lewat Bu Debi aja nih Kak? Nah, kalau lewat Bu Debi kita tuh tari tradisional doang. Nah, kalau tari samannya kita tuh latihan sendiri. Oh, otodidak. Betul. Kalau tari yang lain? Iya, sama aja. Sama aja berarti. Oh, sendiri juga. Otodidak berarti nggak ada pelatih Kak? Iya, kita nggak pakai pelatih ya. Kenapa tuh Kak kira-kira Kak? Aduh, belum ada money-moneynya tuh. Oh, belum ada money. Ya, jadi pihak sekolah mungkin kalau mau memberikan money untuk Kak Vivi dan anggota tari bisa dong kan buat sewa pelatih biar menambah prestasi di Mandalas juga ya. Betul ya. Nah, sebelumnya nih di eskul tari pernah ada kendala nggak soal biaya, kostum, dan kira-kira kalau kayak gitu tuh cara nanganinnya gimana tuh Kak? Atau nalangin gitu? Aduh. Ya kita pakai uang kas sih kalau nalanginnya. Uang Sama bantuan dari dari iya apa nih? pasukan. Oh, dari Sih. Bantuan. Iya, patungan. Oh, patungan. Patungan guys. Patungan gak apa-apa. Patungan.
Aduh, saya dengernya pancong. Tadi coba kalau Dari patungan-patungan juga bisa. sekolah nggak ngasih Kak berarti Kak? Itu kalau misalnya sekolah kayak belum turun aja sih dananya. Oh jadi telat dananya. Iya, suka telat. Itu kalian yang telat minta dana atau emang sekolahnya yang telat ngasih nih? Sekolahnya. Oh sekolahnya yang telat ngasih, nggak apa-apa, kita mah curhat-curhat aja. Kalau daftar kayak gitu biasanya dari sekolah atau dari dana pribadi eskul? Dua-duanya bisa. Oh dua-duanya bisa, paling sering? Kayak dana kita ya. Oh dana kalian berarti, jadi selama di eskul tari, rata-rata pakai dananya dana tari gitu. Iya, Sekolahnya dan jangan. kalau patungan. Apa sih sebenarnya? Mungkin Iya. emang ada kendala juga dari sekolahnya. Oh. Penting sekolah tetap support aja. Itu udah cukup kok ya. Iya, betul. Tapi gue masih ada yang kurang nih, Pi. Masih, ya udah nggak sih? Gue juga Masih kurang banyak nanyanya nih. Pengen nanya lebih banyak. Waduh, Kok ada sih? Ya udah dong. Kalau. mantap. Iya nggak apa-apa. Ya, Midis di sini pasti udah pada penasaran kan? Gue juga penasaran. Ya makanya deh, kalau misalnya pengen dengerin atau pengen lanjut, stay tune di Mindio. Mining in the Radio. Hai. Siapa di sini yang suka permen yang susunya manis, enak, dan tentu saja praktis dibawa kemana saja? Nah, kebetulan banget nih, perkenalkan milik aku. Permen yang pastinya bikin kamu ketagihan. Dan jangan lupa, tentu saja ramah di kantong. Aku suka banget menikmati milik aku di setiap luangku, apalagi karena rasanya yang manis dan tekstur yang lembut bikin aku selalu ingin lagi dan lagi. Permen milik aku juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari kemasan kecil yang praktis buat dibawa ke sekolah, hingga kemasan besar yang bisa dibagi dengan keluarga dan teman-teman. Dengan kandungan susu asli, milik aku nggak hanya enak, tetapi juga bisa menjadi cemilan sehat buat anak-anak dan keluarga. Ayo nikmati kelezatan susu dalam setiap gigitan. Milik aku, manisnya permen susu, lezat dan manis selalu. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Oke, masih bersama kita di Mindio. Mining in the Radio. Nah, lanjut nggak nih, Pi? Lanjut lah, Nan. Lanjut apa dulu nih? Lanjut nanya-nanya lah. Nanya-nanya soal apa? Nanya-nanya tentang eskul lari. Ya kalau itu mah gas. Orang gua baru mulai kok. Ya kali udah. Ya udah nih. Ayo dong. Kita Kak Vivi masih semangat? Masih dong. Meskipun di sela-sela puasa harus tetap semangat ya. Betul. Oke, kita kepo nih. Kan sebelum lomba pasti ada perlengkapan yang harus disiapin. Nah, biasanya tuh perlengkapan tari apa aja yang kalian siapin? Iya tuh kayak misalnya kostum, make up dan lain-lain. Dan itu biasanya disediain dari sekolah atau dari lu pribadi, dari eskul pribadi? Nyewa. Nyewa. Kalau kostum kita nyewa. Oke. Iya, kostum kita nyewa. Tapi kita punya, cuman ada beberapa yang, aduh, udah nggak ini deh. Kayak pakai. Udah nggak layak dipakai, udah ada yang robek lah, Bolong. kecil lah, bolong lah. Digigit tikus juga nggak? Aduh, nggak tahu deh kalau Wah. itu. Komik jurnal lo yang digigit tikus nih. Dan terus kalau misalnya makeup kita makeup sendiri. Jadi kalau makeup kita modal Oh, modal sendiri. Kalau nyewa berarti dari sekolah dikasih. Iya mungkin. Kok mungkin? Kok lagu begitu? Agar lagi. Coba nggak mau. Udah beberapa kali pakai uang kas. Oh, jadi beberapa kali belum sempat didanain sekolah. Apa? Kadang-kadang juga kayak gitu. Kalau transport itu dari sekolah atau pribadi? Pribadi. Oh. Ada yang misalnya ada orang tua yang kayak mau Nganterin ya? nganterin gitu, Oh. mau nonton juga pastinya. Oke. Nggak apa guys. Betul. Kalau begitu mah, alah selama masih mampu ya pribadi dulu. Nanti kalau udah gak mampu, sekolah baru ngasih. Ya, harusnya sih ya. Harusnya sih enggak. Kok jadi gini ya kan? Nah, terus lanjut nih. Pernah gak sih ada anggota tari Saman Man 18 yang ditampilin di luar Mandalas? Atau misalnya udah sampai tingkat nasional? Gak usah tingkat nasional, tingkat kota. Lomba. Oh, Adanya lomba. lomba. Lomba apa tuh kira-kira? Lomba UHAMKA pas di UHAMKA sama di BSI tingkat nasional. Itu tingkat nasional. Iya, Itu angkatan kalian?
Kalau yang di Bea Cukai itu angkatan atas. Kalau yang UHAMKA itu ada angkatan Keren kita banget. sama angkatan atasnya juga. Ih, keren keren Oke, keren campur, keren keren keren. Itu loh yang menang juara 3 itu. Ih, pamerin nggak tuh juaranya guys? So harus. Harus dong. Iya, prestasi harus dipamerkan guys. Jangan, dan biarkan orang-orang sirik itu terus bersirik kepada kita. Mantap juga kata-kata benar. Lanjut, Wi. Nah, Mau nanya nggak? ya, mau dong nih. Pernah nggak sih ngalamin kendala pas tampil? Kalau pernah itu di mana dan kapan tuh? Kalau kendala sih pasti ada di lombanya ya. Oh, Apalagi misalnya lupa gitu. Ada lupa bagian sendirinya gitu, misal kayak Iya. naik gitu, naik turunnya. oke. Terus juga apa sih? Ada misalnya properti yang copot dari apa sih kayak topping Oh, hiasan kepalanya gitu, hiasan. kepalanya atau enggak yang di bagian pundak. pundaknya gitu. Oh, gitu Itu gitu. fatal banget. Kalau misalnya, nah nih kalau misalnya dari pas lagi nampil nih, salah gerakan, itu harusnya tuh ngapain? Misalnya kayak, aku salah gerakan nih, harusnya yang di kanan tapi malah yang di kiri ini gerakannya. Balik. Itu ulang lagi, diem aja, atau kita improvisasi sendiri? Atau gak usah gitu? Pas lombanya atau pas latihannya Pas nih? lomba, Kalau pas lombanya kita harus ikutin aja sih. ikutin Tapi aja. sebisa mungkin harus kayak ikutin sama yang lainnya. Oh, nyesuaiin. Sama yang nyamain lagi gitu loh. Kalau pas kibra kan misalnya dia salah kaki kanan kaki kiri kan hentak 2 kali. Apakah ditari juga begitu? Enggak dong. Oh, enggak dong. Ya, Aku cuma cocok logi, maaf. Ya, kita lagi sama, lagi lomba ya. Bilang salah lu bangun kabur kamu kayak gitu kan. Kita cuma cocok logi. Siapa tahu kan kita salah kanan nih, harusnya di kiri. Kita tepok 2 kali kanan baru ngikut di kiri. Oh, gak kayak gitu. Jadi ngikut aja. Kalian salah di kanan. Misalnya aku salah di kanan. Ya udah, nanti kita misalnya pas udah bagian keduanya kita harus inget lagi kalau Ikut misalnya dari lagi. kiri. Oh, Oh, gitu. gitu. Oke, oke, Ya, oke. Harus introspeksi diri juga sih harus. Ya, Nggak apa-apa, guys. Yang terus kalau tiba-tiba ada anggota yang nggak bisa tampil itu gimana tuh? Bisa ngefek ke penampilannya nggak? Atau biasanya ada pengganti yang nah, Pasti. tiba-tiba Ya. nih amit-amit tuh kan ada ada kejadian kecelakaan apa atau gitu? hal-hal di luar nalar yang nggak bisa. Aduh, alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Ada. Tapi udah ada backup misalnya ada kejadian begitu. Kalau kayak gini sih kayaknya nggak ada ya. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, mungkin bisa dibatalin lomba, ikut lombanya tuh gimana? Apalagi Ya, kalau sayang misalnya banget. kalau misalnya kecelakaan atau sakit itu gimana Iya. gitu ya, kan kesian. Jadi ya mungkin dipotong. Dibatalin aja berarti. Tergantung jarak harinya juga sih. Kalau misalnya masih lama lombanya, Oke. mungkin masih bisa dilanjut. Kalau misalnya udah deket-deket nih, misalnya udah H-1, Hamin H-2, 1, Hamin 2 ya ya. mungkin itu bisa aja kita dibatalin. Oh, gitu. Mendadak. Tapi kenapa nggak pakai tim kayak ada cadangan gitu loh misalnya, semisalnya. Kalau cadangannya susah menurut kita. Kenapa tuh? Ya, variasinya gitu loh. Oh, nyesuaiin variasinya jadi Ada susah. variasi Harus masing-masing. nyesuaiin lagi gitu sama kelompoknya biar klop gitu ya. Ya, Karena kebersamaan tidak bisa diraih satu hari gitu kata Vivi kan. betul, betul. Mantap. Iya, oke. Apalagi nih? Warin semua Pi, nggak apa-apa Pi. Tenang, Vivi bisa jawab semuanya kok. Oke. Jadi menurut Vivi nih, event atau lomba yang paling gede yang pernah diikutin itu apa sih? Yang sampai sekarang tuh masih berkesan banget nih buat eskul tari. Jangan buat eskul tari deh. Lu dulu deh Pi, gimana Pi? Bukan ekskul tari doang atau gimana? Dari eskul tari boleh, dari lu pribadi boleh, yang berkesan deh. Ya, baru-baru kemarin ini yang di SMA Darussalam. Itu lu aku ikut. Ikut. Itu kan angkatan kita ya, angkatan aku. Gitu loh. Itu menurut aku berkesan banget karena itu isinya kita-kita doang dan itu enak banget rasanya. Jadi kayak kita tuh nggak canggung buat menyuarakan sesuatu gitu loh. Misalnya ada yang salah, misalnya ada yang kurang gerakannya gitu loh. Oh, gitu. Oh, guys, nggak apa-apa guys. Lagi azan ya, nggak apa-apa ya, terganggu ya. Oke, sambil dengerin azan nih kita mungkin suara gak dipelanin dulu. Tapi mungkin nanyanya santai-santai aja kali, nggak usah berat-berat. Betul. Nah, kalau menurut kakak, penghargaan terbesar yang pernah diraih di eskul ini yang kakak tahu deh, apa ya? Kalau boleh tahu, apa ya? penghargaan terbesar yang bisa menjadi kebanggaan eskul.
Semuanya dong pasti. Semuanya yang dibahas dari angkatan sebelumnya nih, Iya. angkatan ini pernah ini, terus turun lagi angkatan ini pernah ini gitu. Yang dibanggain. Pelantikan sih. Pelantikan. Apa serunya emang pelantikan Kak kalau boleh tahu? Ceritain aja. Ya apa ceritanya ya, berbagi cerita kita jadinya sambil Ya, nungguin seru azan aja selesai. sih. Maksudnya kita tuh kayak kita juga ngajarin adik-adiknya cara pakai kostum, make up, Gitu. terus ada gerakan apa sih mereka tuh juga harus jadi apa sih kayak bikin variasi sendiri, jadi bikin kelompok gitu. Terus juga pelantikan tuh baru diadain dari angkatan kita. Oh, Angkatan sebelumnya tuh spesial berarti baru masuk. Gitu guys, baru ada di angkatan Kak Vivi. Berarti next di angkatan selanjutnya harus ada lagi nih buat adik-adik kelas 10. Harus ada ya, harus ada. Kita juga ada nih. Hah? Aku sampai nggak ada nih angkatan. Wah, aduh dikasih ancaman tuh, serem banget tuh. Jurnal mau ada nggak nih jurnal Vivi? Vivi ya, Zen, ada nggak nih? Duh, ketua. Ketua nih, nggak apa-apa. Ini mumpung masih azan, kita ngobrol aja dulu sambil. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, spill dong nih tips dan trik biar biar jago gitu, maksudnya cepat hafal sama gerakan tarinya nih. Ya, yang tadi itu loh, kita harus latihan sendirian di rumah. Itu rutin-rutinin aja sih, misalnya ada waktu kosong. Nah, terus juga kalau misalnya di kelas mungkin bisa ya kita dikit-dikit latihan yang misalnya ada yang lupa, misalnya diintrospeksi sendiri gitu. Dan kalau misalnya ada mau latihan bareng-bareng, sebisa mungkin samain sama teman-temannya yang lain. Oh, Dan harus disamain. ingat bagian-bagiannya juga. Oke, tuh gokil banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Vivi. Nah, mumpung masih azan nih, aduh, masih azan lagi ya. Udah pengen buka aja nih rasainnya, padahal masih azan asar. Nungguin beduk maghrib sebenarnya sih. Tenggorokan haus. Aduh, bahas apa lagi enaknya ya hari ini ya? Habis ini kayak enaknya kepoin tentang personalnya Kak Vivi sendiri. Boleh dong. Boleh kalau mau. Boleh nggak Kak? Boleh banget. Boleh. Kira-kira jam Oke. aja selama di eskul. Oke, sambil nunggu azan kelar nih. Jadi mungkin kita bakal chill sebentar. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Jadi Mindis jangan kemana-mana dan stay tune with Mindio. Mining in the Radio.
Mindio, Minding in the Radio. Pi, lu lagi ngapain nih? Gue lagi nontonin Reels nih sambil nungguin segmen selanjutnya. Oh, kebetulan nih segmen selanjutnya udah memulai. Nah, Mindis, masih bersama gue dan Pia di Mindio. Minding in the Radio. Makasih ya Mindis yang masih setia dengerin Minjo. Nah, sekarang kita mau kepoin nih sama Vivi. Sebenarnya awal mula Vivi join eskul tari itu gimana sih? Apa yang bikin tertarik dari eskul tari itu? Ayo, apa inspirasi Kak Vivi? Aduh, aku udah lemes banget ini. Udah jam berapa ini di sini? Kita syuting sekarang jam berapa ya? Wah, 3:30 guys. Kita ngabuburitnya syuting. Mantap nih. Nah, yaudah biar enak juga nih. Gue udah ngebayangin es buah soalnya jadi. Udah ngebayangin es buah. Jadi Vi, ayo langsung nanya Vi. Apa tadi? Itu tadi. Alasan kakak masuk ke Alasannya. eskul. Alasan aku masuk ke ekskul itu ya karena aku waktu SD tuh emang suka nari. Oh, dari SD. Iya, dari SD aku suka nari gitu loh. Jadi pas di SMA ini aku pengen ngembangin apa ya namanya hobi aku gitu loh. Hobi terbendar. Iya. Nari. Hobi Iya. nari. Waktu SMP enggak kak? Enggak, kan aku mondok. Gimana nari? Oh iya, Gimana kamu. Nari gimana gue? Siapa tahu kan ada pondok. Iya, iya. Tuh nggak apa-apa. Berarti udah mewujudkan impian. Keren banget. Kasih tepuk tangan buat Kak Vivi dong semuanya. Terima kasih. Nah, BTW Kak, gua pengen nanya juga nih tentang pengalaman kakak selama ikut eskul ini tuh kayak gimana, latihan sampai lomba, semuanya ceritain dong yang sudah kakak alami selama ini. Pasti udah kayak kapal yang mengarungi ombak yang deras, ada naik, ada Aduh. ceritakan dari momen terseru deh. Dari momen terseru sih, aku tuh sukanya pas udah Hamin berapa ya? Hamin mau lombanya gitu loh. Itu lomba apa kira-kira? Lomba saman. Aku nggak pernah ikut lomba lagi selain lomba saman. Oh, yang waktu Iya. itu berarti di Iya. SMA. Bukan. Yang mana? Yang pertama kali aku di apa sih namanya? Di UHK. Oh, Hamka. Di kampus UHK, iya. Itu pertama kali aku bareng sama kakak kelasnya, itu tuh menurut aku seru banget. Dan itu tuh kayak apa ya, kita tuh main-main dulu. Jadi kayak main-main gitu, kayak kita waktu itu kan pemilihan kayak kostum gitu warna. Iya. Kan ada beda, ganjil genap tuh beda warna ya. Jadi kita tuh disuruh sweet gitu loh guys, teman-teman semuanya. Oh, sambil refreshing Iya, biar nggak biar stres kayak- guys. Apa sih? Misalnya ganjil tuh dapat warna biru, genap dapat warna pink gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak apa ya namanya sih? Nah, kalau yang tersedih gitu. Kalau tersedih itu aku pernah sih ditegur gara-gara mungkin aku salah gerakan atau gimana. Jadi tuh kayak dikasih kata-kata pedes gitu lah. Jadi kayak aduh gitu. Mungkin emang salah. Iya. Emang iya. Mungkin di situ aku kurang fokus atau gimana. Iya mungkin. Emang salah aku sih sejujurnya. Cuma mungkin emang karena kata-katanya kurang mengenakan di hati, jadi mungkin Hmm. terbawa. Tapi nggak apa-apa. Justru celaan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Betul. Jadi kalau kalian dicela, jangan takut, jangan minder. Tapi justru buktikan kalau celaan itu bakal membawa kalian menuju kesuksesan, guys. Betul. Kayak Kak Vivi sekarang. Wih, keren banget. Alhamdulillah. Ikut banyak lomba. Apalagi nih? Oke, kalau kakak sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kesulitan pas lagi latihan nari? Kayak misalnya tuh susah ngikutin gerakan, atau koreanya terlalu rumit, atau terlalu cepat, atau malah bikin pegel banget gitu. Gimana sih rasanya? lu Kan pernah sama nggak sih? pegel ya? Sakit pinggang gitu kelamaan duduk. Sakit kaki gitu. Sering. Sering. Justru sampai sekarang tuh aku masih ngerasain. Masya Allah. Dari awal aku apa ya, aku ikut sama waktu dari kelas 10 tuh aku masih suka ngerasain pegelnya itu loh. Oh, karena duduk berjam-jam ya. Gak berjam-jam juga sih, kan Kira- pasti ada istirahat dulu lurusin kakinya, nggak mungkin dong. Ya kalau misalnya gerakan tarinya rumit, itu pasti kita bakal diajarin kayak ayo lagi terusan gitu loh. Jadi sampai kita tuh hafal sendiri. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya gerakan orang, ngikutin gerakan orang tuh ya mungkin dari apa sih namanya ya, kayak tinggi samanya gitu loh. Oh, Kayak apa ya? kesesuaiannya. Rata gitu biar Sama rata. ratanya. Iya, sama ratanya. Kalau sakit cepet. Gerakan Kalau kalau cepet cepet. sih dari ininya sih yang gendang biasanya. Apa sih abang yang gitu? Oh, dari musiknya. Iya dari abang yang Sesuaiin gendang kayak ritme, gitu. iramanya gitu. Itu kan kalau misalnya lomba itu harus cepet ya karena Sesuaiin ya. iya jadi kita tuh harus nyesuaiin abangnya gitu loh. Jadi kayak
aduh pegel banget nih lagi nari gitu. Terus dipercepat Tapi juga. harus Tak. Aduh, gatal nih. Gak bisa garuk. jadi tuh kayak apa ya, aduh udah harus gerakannya cepet, Hah? muka harus sinkron senyum gitu, Iya. nggak bisa kayak aduh nggak bisa, harus stay senyum dan nyengir gitu. Harus jaga image. Ya betul. Tapi meskipun begitu ada hasilnya dong. Iya. Alhamdulillah. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitu kalau kata pepatah terdahulu, guys. Itu Nah, kalau aku nih pengen nanya nih. Kalau lomba nari itu kan ada yang berkelompok sama yang solo. Enggak usah lomba deh. Kakak tuh lebih prefer kalau nari solo atau kelompok. kelompok. Nah, kenapa? Ya maaf ya, aku orangnya pemalu. Kalau misalnya solo aku tuh kayak aduh gimana gitu bawanya. Aduh gitu ya. Iya, Tapi kalau kelompok ada RSPD tersendiri. Iya, Karena rame-rame. jadinya tuh kayak kalau misalnya yang salah, kalau misalnya gue ada yang salah, temen gue juga ada yang salah kok pastinya. Oh enggak, kalau sendirian. Iya, jadi kayak Gitu ya guys prinsipnya ya guys. Cukup tahu kita. ya begitu sih emang sebenarnya. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin emang belum waktunya aja mungkin rasa pede. Mungkin next time ke depannya Kak Vivi bisa menjadi lebih pede, Betul. siap untuk tari solo di depan panggung banyak orang. Semoga ya, amin ya, amin. Disaksikan banyak orang. Bahkan insya Allah sampai presiden. Waduh, jauh banget ya. Tapi Gak apa-apa, amin, amin. Mungkin Lanjut. suatu saat nanti kelompok tari Mandalas bisa sampai ke situ, tingkat nasional lah. Saksikan oleh banyak orang. Amin ya. Jauh banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita mungkin justru berekspektasi setinggi mungkin agar kalau jatuh nggak sakit. Betul. Tuh, tapi udah jam segini gak kerasa banget ya. Udah waktunya kita ngakhirin video kali ini. Nih, tapi sebelum ditutup ada satu nih yang mau ada pertanyaan. Nggak apa-apa. Lu lagi blank ya, Pi? Gak apa-apa, Pi. Kita juga, semua kita kekurangan cairan. Mungkin nanti next time kita tambahin iklan minuman gitu loh. Aduh, Iklan minum apa tuh? apa tuh untuk menambah energi? Apa ya? Enak banget. Ya siapa tahu kan ada. Soalnya kita kan udah sore-sore begini tuh udah Udah waktunya capek. haus, lapar, pulang sekolah lagi. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini nih. Sebelum kita sampaikan nih bakal ada iklan yang bakal lewat dulu. Jadi buat sobat-sobat Mindio, jangan kemana-mana dan tetap di Mindio. Minding in the Radio. Kita kalah lagi kan? Gara-gara lo nggak guna. Jadi kiper gerak dikit apa? Gara-gara gue. Lu apaan sih? Jangan nyalain orang dong. Kalau main yang bener apa? Ini tuh masalah harga diri kelas. Gak bisa main bilang. Das. Tadi kenapa ribut-ribut, hah? Gak ada apa-apa kok, Bu. Tadi dia bilang saya gak jago main, Bu. Ngata-ngatin saya. Padahal kan ini cuma permainan ya. Kalau gak menang juga gak apa-apa kan ya, gak masalah. Tapi dia malah dorong saya tadi. Saya cuma bercanda, Bu. Saya dorong cuma pelan doang. Dianya aja yang gak pernah dorongan saya yang pelan. Bu Guru tahu, di usia kalian kadang bercanda dengan teman terasa menyenangkan, tapi kalian sadar nggak? Apa yang kita anggap candaan itu mungkin jadi luka yang besar bagi orang lain. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke hati. Setiap dari kalian itu istimewa. Setiap dari kalian punya kelebihan, punya cerita, punya harapan. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau kalian yang istimewa ini direndahkan, dihina, atau dijadikan bahan tertawaan, bagaimana rasanya? Berat kan ya? Dan untuk kamu yang merasa tersakiti, Bu Guru ingin kalian tahu kalau kalian gak salah, kalian berharga sama seperti yang lainnya.
Kalau kalian butuh teman bicara, pintu ruang guru selalu terbuka. Bullying bukan hanya sekedar kata-kata kasar, namun bullying adalah senjata yang dapat melukai tanpa sentuhan fisik. Bullying mencuri kepedulian, memadamkan harapan, menjadi akar permusuhan, dan meninggalkan luka yang tak terlupakan. Kalian punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Kalian bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perundungan. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak membutuhkan yang menyerang, tapi penyayang. Jadilah teman yang mendukung, bukan yang merundung. Stop bullying. Semua orang berhak bahagia. Semua orang berhak merasa diterima, dan semua orang berhak menerima kasih sayang yang sama. Be a buddy, not a bully. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Ya guys, udah masuk ke closing nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita bakal kasih dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup video ini. Tapi lu mau nanya nggak, Pi? Mau dong, gue mau nanya. Oke, lu duluan deh. Tapi kalau boleh tahu nih, menurut pendapat lu sendiri, harapan buat Eskultari itu ke depannya tuh apa? Harapan aku semoga tuh ke depannya ya Exoman tuh bisa lebih berprestasi lagi. Kalau bisa ya sampai ke luar negeri. Amin. Tuh udah tingkat banget ya. Amin. Dan juga semoga peminatnya bisa lebih banyak lagi. Tambah jurnal juga dong ya Allah. Nitip sekalian, amin. Gak apa-apa. Nah, itu kan dari Tia. Kalau dari gua, lu sebagai perwakilan Eskultari, ada yang mau disampaikan gak nih ke sekolah nih? Apa yang perlu diperbaiki? Boleh, ada. Mungkin kalau apa ya, sama itu dari kostum. Oke, tadi lu udah ngomong juga sih. Ya, kostum tuh benar-benar kurang layak dipakai. Udah robek parah. Ya, intinya udah kayak, wah nggak bisa. Terus juga ada beberapa yang kepalanya itu loh, bagian kepalanya itu udah tipis, udah ya jadinya kita tuh suka minjem ke sewa berarti. Iya, nyewa gitu. Terus apa lagi, Kak? Mungkin dananya bisa semoga cepet-cepet cair ya. Untuk lomba, untuk apa namanya? Pelatih bukan kan? Apa? Apa sih namanya, kayak abangin dendam itu? Oh, buat syekh-syekhnya yang buat nabur gitu. Iya, yang syekhnya gandrungnya. Sama sewa baju ya, semoga. Tapi sekali lagi, kakak semuanya sewa baju. Siap soalnya, masa pakai baju ala kadarnya. Kita mau mewakili sekolah ya, kalau mau mewakili sekolah soalnya. Betul. Terus pelatih juga tadi kayak sempat disinggung juga ya sama Kak Pipi. Aduh, kalau pelatih sih ya, kita tuh emang harus banget punya pelatih karena kita tuh pasti misal punya kesibukan sendiri. Misal kita mau lomba, kita nggak mungkin dong nggak ngajarin adik-adiknya gitu. Ya betul. Pasti harus ngajarin adik-adiknya karena ya apa ya, biar mereka tuh juga bisa mengejar biar cepat selesai. Mungkin semuanya spontan, mungkin perlu dari ahlinya profesional juga. Jadi begitu. Mungkin singkatnya dari Vivi yang ingin keluh kesah dikeluarkan yaitu ya semoga untuk di bulan Ramadan ini semua doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan. Untuk sobat Mindio yang sedang berpuasa juga. Nih kami bertiga sudah lemas nih. Berempat. Oh, iya, berempat. Pak produsernya juga pengen beli aja kayaknya. Waduh. Ya kita berempat sebenarnya sudah lelah. Jadi untuk para sobat Mindio untuk tetap semangat di bulan Ramadan ini. Jangan berputus harapan buat kakak kelas 12 juga yang masuk lulus SNBP, SNBT. Ya intinya itu semua selamat buat yang lulus dan yang gagal. Jangan bersedih hati, masih ada cara-cara lain. Intinya masih banyak jalan untuk menuju ke Roma. Jangan berkecil hati. Terkadang seperti kata Vivi, sebuah kegagalan akan membawa suatu kesuksesan yang lebih besar. Keren. Oke Mindis, gak kerasa ya kita udah di penghujung video hari ini.
Makasih banget ya yang udah dengerin sampai akhir. Semoga puasanya lancar terus sampai lebaran. Tetap semangat dan semangat menunggu waktu buka puasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Danar, Pia, dan Vivi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.